Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Langkah yang pertama, marilah kita haturkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat merasakan nikmatnya hingga saat ini. Salawat beriringkan salam, tidak lupa pula kita hadiahkan kepada buah hati Siti Aminah, jantung hati Siti Khadijah, pagar paritnya kota Mekah, intan berliannya kota Madinah, pemimpin ketika salat, yakni Nabi Muhammad SAW, biqaulina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah. Adapun judul ceramah saya pada kesempatan kali ini ialah keutamaan bersabar. Kaum muslimin muslimat dimanapun berada, ketahuilah bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini ialah merupakan sebuah ujian. Sekuat apapun cara kita menghindarinya, pasti tidak akan bisa. Sekuat apapun cara kita menolaknya dan mengeluhkannya setiap hari, pasti tetap akan terjadi. Oleh karena itu, supaya ujian yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita tidak sia-sia, tapi justru malah berbuah pahala dan mengangkat derajat kita, maka jalan satu-satunya adalah dengan bersabar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, yang artinya, dan kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Kaum muslimin, muslimat dimanapun berada, ketahuilah apabila kita bersabar atas ujian yang telah diberikan oleh Allah, kita bersabar atas ketetapan yang ditetapkan oleh Allah, maka suatu saat nanti Allah pasti akan balas kesabaran kita itu dengan kebaikan yang berlipat-lipat. Lalu bagaimana caranya ketika kita menghadapi suatu cobaan dari Allah? Yakni Allah terangkan lagi dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah wa innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kita untuk bersabar ketika menghadapi ujian darinya. Kita disuruh bersabar, kita disuruh salat untuk memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam pandangan Islam, sabar terbagi menjadi 3. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Maksudnya adalah agar kita senantiasa selalu bersabar atas menjalankan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh kecilnya seperti sekarang ini, kita sedang menjalankan perintah Allah, yakni berpuasa di bulan Ramadan. Pada saat kita berpuasa, kita dituntut untuk selalu bersabar dalam menahan hawa nafsu kita, baik itu nafsu makan, minum, dan lain sebagainya. Pada bulan ini, Allah memerintahkan kita juga untuk selalu mendekatkan diri kepadanya dan memperbanyak amal soleh. Masuk kita yang kedua, yakni bersabar dalam menjauhi larangan Allah. Maksudnya adalah agar kita senantiasa selalu menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah. Karena pada dasarnya, sesuatu yang telah Allah larang kepada kita, sesuatu yang telah Allah haramkan, itu pasti akan menimbulkan kemudaratan, baik itu bagi diri kita sendiri, terlebih bagi orang lain. Terutama kita sebagai generasi muda, generasi akhir zaman, kita harus memiliki iman yang kuat dan pendirian yang hebat, supaya tidak terbawa arus dunia yang semakin tua. Dan semoga kita kelak menjadi pemuda yang istiqomah berada di jalan Allah dan ikut pada barisan Rasulullah di yaumul kiamat kelak dan diakui sebagai umatnya.
masuk kita ke yang perkara yang ketiga, yakni bersabar dalam segala ketetapan dan ketentuan Allah. Maksudnya adalah agar kita senantiasa selalu bersabar atas apa yang telah Allah tetapkan kepada kita semua. Percayalah, sesakit apapun ketetapan yang diberikan oleh Allah kepada kita, pasti ketetapan tersebut adalah hal yang terbaik bagi kita. Takdir tersebut adalah takdir yang terbaik bagi kita. Hendaknya kita selalu berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah berburuk sangka, jangan pernah menyangka Allah itu jahat. Karena sesungguhnya Allah itu maha baik, Allah maha tahu segalanya. Ajari hati kita untuk tetap ridho terhadap apa yang Allah tetapkan. Jangan pernah membenci atas apapun keadaan. Kita punya rencana, Allah pun punya rencana. Ketika kedua rencana itu dipertemukan, sudah pastilah rencana Allah yang terbaik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang bersabar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.